Virus hepatitis B, hapsak positif, banyak dari kita mengalami situasi ini saat hendak mendonorkan darah. Tiba-tiba diketahui positif, sehingga dia tidak bisa mendonorkan darah. Ada juga harus menjalani operasi darurat, tapi pemeriksaan rutin sebelum operasi positif, sehingga dia tidak bisa menjalani operasi. Banyak juga ingin pergi ke luar negeri, saat pemeriksaan rutin, hasilnya terdeteksi positif. Keberangkatannya ke luar negeri pun jadi tertunda. Dalam situasi seperti ini, para pasien dan keluarga mereka menjadi sangat cemas dan khawatir. Saat sedang dilanda kecemasan, ada yang lari ke tabib tradisional, ada yang ke dokter homeopati, atau ada juga yang datang ke spesialis hati seperti kami. Dalam situasi seperti ini, apa sebenarnya yang harus dilakukan, atau apa yang sebaiknya dilakukan oleh pasien dan keluarga pasien, itulah yang ingin kami bahas hari ini. Sisi positifnya, sebenarnya ada banyak sekali virus di dunia ini, dan jumlah virus bisa mencapai ribuan bahkan jutaan. Contohnya seperti virus dengue, mumps, measles, dan masih banyak lagi virus lainnya. Jadi, seperti virus hepatitis B, ini adalah salah satu dari banyak virus yang hanya bisa masuk ke tubuh manusia. Berbeda dengan virus lain yang menunjukkan gejala penyakit setelah masuk ke tubuh, virus hepatitis B dalam kebanyakan kasus tidak menimbulkan gejala. Virus ini masuk ke dalam tubuh dan diam-diam berada di sana selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tanpa menunjukkan tanda-tanda. Dan kadang virus ini bisa tetap diam di tubuh selama 2, 5, bahkan 10 tahun tanpa gejala. Namun, tidak selalu virus ini akan tetap tidak aktif. Setelah jangka waktu tertentu, 2 atau 10 tahun kemudian, virus ini bisa mulai berkembang biak dan jumlahnya menjadi banyak di tubuh. Dan pada tahap inilah virus mulai merusak hati, dan ketika kerusakan hati mulai terjadi, pasien kita pun seringkali tidak menyadarinya. Ketika kerusakan ini berlangsung selama 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun, biasanya sudah terlihat gejala seperti perut mulai berisi cairan dan mata perlahan-lahan mulai menguning. Dalam kondisi seperti ini, pasien atau keluarga pasien baru menyadari masalah ini. Artinya, virus B tersebut sebenarnya sudah menyebabkan banyak kerusakan di tubuhnya dan bahkan sudah menyebabkan sirosis hati. Di negara kita, virus B adalah salah satu penyebab utama sirosis hati. Sekarang, saya ingin membahas sedikit tentang apakah virus ini bisa diobati atau mungkin bisa dihilangkan sepenuhnya. Hepatitis B virus dari tubuh. Virus ini tidak bisa dihilangkan atau dibuat negatif dengan obat apapun. Tapi bukan berarti virus ini sama sekali tidak bisa diobati, sebenarnya tidak begitu. Virus ini ada pengobatannya. Namun, seperti yang sudah saya sebutkan, ketika virus ini masuk ke dalam tubuh, seringkali ia tetap diam berhari-hari. Ketika virus ini tetap diam berhari-hari, maka virus ini tidak perlu pengobatan ketika virus masih diam. Tapi ketika jumlahnya banyak dan mulai berkembang biak, lalu perlahan merusak hati, saat itulah kita menggunakan obat penekan virus. Ada beberapa jenis obat penekan virus. Dengan salah satu jenis obat penekan virus, kita mulai mengobati pasien. Setelah jangka waktu tertentu, virusnya bisa ditekan. Kerusakan pada hati pun berhenti. Begitu obat penekan virus mulai diberikan, biasanya harus terus diminum jangka waktu lama, bertahun-tahun. Namun, ketika virusnya tidak aktif atau diam, obat penekan virus tidak diperlukan. Faktanya, hingga saat ini, di seluruh dunia belum ditemukan obat yang benar-benar bisa membunuh virus. Karena itu, kita tidak bisa benar-benar menghilangkan virus dari tubuh. Atau membunuhnya, atau membuatnya benar-benar negatif, juga tidak bisa. Sekarang, bagaimana virus ini menyebar? Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa virus hepatitis B bisa menyebar ke dalam tubuh melalui berbagai cara. Ada beberapa cara, misalnya virus ini bisa menular melalui kontak seksual, seperti dalam hubungan suami istri. Ilmu pengetahuan juga menyatakan bahwa virus ini bisa menyebar melalui hubungan yang sah maupun tidak sah. Virus ini juga bisa menular melalui transfusi darah,
Jika seseorang yang positif hepatitis B secara tidak sengaja mendonorkan darahnya kepada orang lain, virus ini bisa masuk ke tubuh penerima. Atau, misalnya di sebuah salon, alat cukur yang sama digunakan untuk mencukur jenggot atau rambut banyak orang. Jika salah satu dari mereka positif virus, lalu alat yang sama digunakan pada orang lain tidak terinfeksi, maka saat mencukur rambut, virus ini bisa masuk ke tubuh orang tersebut. Atau, virus bisa menyebar melalui transfusi darah. Contoh lain, seperti pada pengguna narkoba suntik, mereka menggunakan jarum suntik yang sama bergantian. Mereka menggunakan obat dengan cara disuntik. Jika salah satu dari mereka positif, virus tersebut bisa menyebar ke tubuh orang lain. Artinya, virus ini menyebar melalui darah. Selain itu, jika virus ada di tubuh ibu, kemungkinan besar virus ini bisa menular ke bayi saat proses kelahiran. Inilah beberapa cara umum penularan virus tersebut. Selain cara-cara tersebut, ilmu pengetahuan belum menemukan metode penularan lain hingga saat ini. Dugaan kuat cara lain. Melalui cara-cara ini, virus hepatitis B menyebar. Misalnya, kita melihat keluarga 5 saudara kandung dan kelimanya positif, tapi orang tua mereka terinfeksi. Artinya, virus ini menular ke kontak dekat. Kalau virus ini ada di tubuh ibu, pasti menular ke anak-anaknya, tidak diragukan. Tapi dalam kasus ini, ibunya tidak terinfeksi, tapi kelima saudara kandung positif. Artinya, salah satu dari mereka membawa virus dari luar menyebar ke saudara lain. Karena itu, kami selalu bilang, kalau di satu rumah ada 1 orang positif virus B, maka semua anggota keluarga lainnya di rumah itu harus segera divaksinasi virus B, dan jika seorang ibu diketahui positif, maka pada hari kelahiran anaknya, bayi tersebut harus langsung diberikan 2 vaksin, 1 di lengan kanan dan 1 di lengan kiri. Selain itu, jika suami atau istri ada yang positif virus B, karena kemungkinan besar virus ini bisa menular ke tubuh istri atau suami, maka vaksinasi virus B harus segera dimulai dan dilanjutkan hingga 6 bulan, yaitu sampai kekebalan tubuh terbentuk. Selama periode ini, suami istri tidak boleh merencanakan kehamilan dan harus menggunakan kondom. Semua hal ini saya bahas karena ketika Anda terinfeksi virus ini, semua anggota keluarga Anda pasti akan merasa cemas. Mereka juga bisa saja tertular virus ini. Agar mereka tidak tertular, Anda dan seluruh anggota keluarga harus tetap waspada dan berhati-hati. Orang-orang yang sudah menerima vaksin virus ini sekali, kemungkinan besar tidak akan tertular virus ini. Terakhir, saya hanya ingin mengatakan, jika hasil tes Anda menunjukkan HBC positif, Anda tidak perlu terlalu panik atau khawatir. Karena Anda tiba-tiba virus ini terdeteksi positif di tubuh Anda. Anda bukan pasien. Sebelumnya Anda punya penyakit, dan Anda berobat untuk penyakit-penyakit itu, virus ini terdeteksi positif. Bukan berarti begitu, dalam kondisi seperti ini, virusnya belum banyak merusak tubuh Anda. Yang bisa kami asumsikan di negara kita. Banyak penyakit, misalnya ketika seseorang terkena sirosis hati, perutnya membengkak karena cairan, matanya kuning. Saat kami tes, virus B positif di tubuhnya. Jadi, setidaknya jika virus ini tiba-tiba positif pada Anda tanpa penyakit lain, Anda jauh lebih baik dibanding orang-orang seperti itu. Jika mau, Anda menjalani hidup sepenuhnya. Anda bisa menjaga kesehatan hati Anda jika setiap 3 atau 6 bulan sekali Anda memeriksakan diri ke dokter spesialis hati, dan ketika diperlukan, Anda mengonsumsi obat untuk menekan virus tersebut serta berusaha menjaga hati Anda tetap sehat. Terkait dengan hepatitis B virus atau status HAPSAT yang positif. Liver yang sehat, tubuh yang sehat, diskusi episode kali ini kami akhiri. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi dengan topik berbeda.